sudah waktu itu yang bersangkutan sudah kita beri teguran lisan. Tadi saya tanda tangan untuk teguran tertulis biar kuat gitu ya. Dan dari sanggar tersebut juga sudah mohon maaf secara terbuka atas kejadian tersebut. Tetapi kemarin dalam hasil pertemuan itu disepakati ketika nanti akan terulang lagi, mungkin nanti kita sudah berlakukan punishment ya, mungkin teguran tertulis 1, 2, 3, mungkin nanti sampai pada batas pencabutan kartu induk kesenian tadi. Nah, ketika kartu induk kesenian dicabut, otomatis yang bersangkutan tidak bisa lagi tampil perform di manapun. Maka itu kita akan kerjasama DKP dan Disbudpar dengan Polresta gitu, mengefektifkan fungsi kartu induk kesenian. Artinya begini, ketika yang punya hajat itu mengajukan izin keramaian gitu ya, mengajukan izin keramaian ke Polsek, itu nanti Polsek itu akan memeriksa punya yang kartu induk kesenian apa enggak. Karena kan ketika mengurus kartu induk kesenian itu kan ada kesepakatan yang setelah ditandatangani gitu kan. Nah, kemudian nanti itu diingatkan lagi ketika mereka akan undangan itu diberikan izin keramaiannya, tapi syaratnya ini komitmen untuk melaksanakan ini menghindari ini begitu. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV, saya Dedi Jumhardianto di sore hari ini kembali dalam program Reso Rehat Sore. Dan telah hadir di studio Banyuwangi 1 TV, saat ini saya bersama dengan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Bapak Taufikur Rahman. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan kita hari ini juga bersama dengan Ketua Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi, Kang Hasan Basri. Selamat sore. Kang Hasan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih. Ya, kita hari ini pemirsa baru-baru ini Banyuwangi cukup digemparkan dengan video viral tentang salah satu kesenian jaranan yang mana mempertontonkan aksi berkesenian yang jauh dari dalam tanda kutip aksi berkesenian yang baik begitu ya. Beberapa hari yang lalu, dan Dewan Kesenian Belambangan bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata tentu akan sudah mengambil langkah-langkah yang baik, dan untuk itu kita akan bahas dalam Reso Rehat Sore pada kesempatan sore hari. Pak Kadis, kalau boleh tahu ini sebetulnya peristiwa awal kejadian dari adanya jaranan itu bagaimana Pak Kadis? Iya, sebetulnya kita awalnya tahu dari masyarakat justru ya, dari media sosial yang ramai, yang melaporkan atau istilahnya menginformasikan kepada kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Waktu itu kami langsung merespon dengan menanggapi lewat video ya. Waktu itu Jumat, seingat saya Jumat sore waktu itu langsung, karena kami tahunya hari itu juga, hari Jumat itu baru informasinya menyebar di medsos dan ramai. Kami karena ini sudah Jumat kan, kita nggak mungkin mengundang Sabtu Minggu libur. Jadi waktu itu kami langsung menanggapi melalui video rekaman, dan alhamdulillah sudah disebar melalui medsos Dispar, dan akhirnya juga diteruskan ke medsos-medsos yang lain. Ini langkah cepat dulu dari Disbudpar untuk menanggapi video yang viral tersebut. Selanjutnya kami berkoordinasi langsung dengan DKB. Hari Sabtu itu juga kita telepon-teleponan. Oke, kalau itu Sabtu Minggu kan libur, nggak mungkin kita mengundang. Akhirnya kita putuskan Seninnya. Jadi hari pertama jam kerja langsung kita sepakati, kita putuskan untuk mengundang sanggar-sanggar. Awalnya hanya diundang rencana sanggar yang bersangkutan saja, tapi kami kayaknya mending sekalian semuanya deh, sekaligus kita adakan pembinaan gitu. Jadi kurang lebih waktu itu ada 60 sanggar dari utara, karena memang sanggar pelaku ini dari utara. Tapi ada perwakilan juga sanggar selatan. Kita undang hari Senin sore.
ya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya intinya kami menyayangkan dan kejadian tersebut karena memang banyak respon dari masyarakat yang istilahnya menyayangkan melihat kejadian-kejadian seperti itu. Tentunya kan akan mencoreng nama baik jalanan dan tentunya nama baik Banyuwangi juga kalau tidak segera kita atasi. Dan memang sanggar yang bersangkutan memang mengaku intinya karena awalnya sih lucu-lucuan kan gitu Guyonan ya. gitu Ya guyonan, tetapi kan tidak etis karena pertama ditonton oleh anak-anak karena jalanan ini juga digemari anak-anak. Kedua, ini kan disebarkan di media sosial, ya kan? Disebarkan di media sosial dan tidak hanya Banyuwangi yang nonton, itu sampai ke seluruh Nusantara bahkan mungkin seluruh dunia karena ketika medsos ini kan siapa saja bisa melihat. Tapi yang bersangkutan sudah mengakui salah, maaf, dan kami juga menghimbau ke depan semua sanggar tidak ada lagi kejadian terulang seperti ini lagi. Mungkin itu. Dan saat kejadian itu yang bersangkutan atau jenengan sudah mengetahui ini sanggar mana, sudah teridentifikasi? Ada, sudah sih, langsung ada by name by sanggar. Nanti mungkin Pak Hasan nanti yang menjelaskan sanggar mananya. Sudah waktu itu yang bersangkutan sudah kita beri teguran lisan. Tadi saya tanda tangan untuk teguran tertulis biar kuat gitu ya. Dan dari sanggar tersebut juga sudah mohon maaf secara terbuka atas kejadian tersebut. Oke. Kita ke Kang Hasan. Kang Hasan, dari Dewan Kesenian Belambangan sendiri Kang Hasan, ini seperti apa peran serta Dewan Kesenian Belambangan dalam melakukan pengawasan, pembinaan atau apalah yang berkaitan dengan berkesenian di Banyuwangi, dan ini terjadi di kesenian jaranan begitu Kang Hasan? Iya. Dewan Kesenian Belambangan memang memiliki tugas dalam SK yang dikeluarkan oleh Ibu Bupati itu untuk melakukan pengawasan, evaluasi terhadap kegiatan seni budaya di Banyuwangi agar tetap berdiri pada nilai-nilai luhur, etika, dan memperkuat jati diri daerah. Itu dalam SK Dewan Kesenian Belambangan berbunyi seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi tugas DKB itu adalah hal yang diinginkan seluruh masyarakat, bahwa kesenian kita itu memang selayaknya dan seharusnya mengindahkan nilai-nilai luhur dan menghindari performance art yang melanggar kepatutan umum. Jadi gitu. Dalam hal ini untuk pembinaan, pengawasan pasca kejadian ini seperti apa nanti Kang Hasan? Belajar dari peristiwa ini. Ya, setelah kemarin kita kumpulkan, ternyata responnya sangat baik. Dan di antara grup jaranan itu sebenarnya mereka ada komitmen secara tidak langsung itu mereka ingin saling menjaga, gitu, saling mengingatkan, gitu. Tahu dan sadar diri sebetulnya ya mereka ya. Dan dalam pertemuan kemarin itu sangat gayeng dan sangat hangat, tidak ada percekcokan atau suasananya bagus, gitu, hangat. Dan teman yang melakukan kekeliruan ini sudah menyampaikan permohonan maaf secara tulus di depan teman-temannya semuanya, gitu. Permohonan maaf secara lisan, dan tidak hanya itu saja, setelah pertemuan itu teman ini menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, gitu. Kemudian mereka secara keseluruhan 60 grup itu dalam pertemuan itu juga membuat pernyataan bersama untuk dalam menggelar performance art atau pertunjukan itu tetap mengutamakan etika dan estetika dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kemudian menghindari performance art yang ada porno aksinya. Kemudian juga menghindari performance art yang dirasuki oleh minuman-minuman keras dan zat adiktif lainnya, gitu. Juga mereka berkomitmen untuk saling kompak, saling mengingatkan, gitu. Nah, bahkan mereka ada usulan-usulan yang menarik dan nanti akan kita tindak lanjuti. Apa gitu. Misalnya itu, Kang Hasan? Misalkan begini, mereka itu sebenarnya sangat sadar teman-teman itu agar jaranan Banyuwangi itu tidak melenceng terlalu jauh,
Artinya ada patokan-patokan umum yang perlu itu disepakati dan jangan sampai ditinggalkan. Oh ya, Gitu. Ada Ibarat pakem lah ada gitu. pakem kalau Ada gandrung pakem gitu. di Tapi awal gitu kita ya. kan komitmen karena kesenian itu bagian dari kebudayaan, maka tetap dalam pakem itu ada ruang-ruang terbuka untuk mengembangkan kreativitas. Ya. Dan mereka sepakat untuk itu gitu. Iya. Pak Kadis, kembali lagi nih, kalau sementara ini selain jaranan, kesenian jaranan yang mereka harus apa katanya dalam tanda kutip memberitahukan perizinan atau apa itu Pak untuk Kartu induk kesenian. kartu induk kesenian. Iya. Itu kesenian apa aja misalnya Pak? Iya, sebetulnya untuk Dispar ini mengeluarkan kartu induk kesenian itu hampir semua jenis sanggar seni gitu ya. Ada selawatan juga termasuk kita. Jadi kan sekarang banyak nih Grup-grup grup hadrah. selawatan. Silakan kalau memang mau ingin membuat kartu induk kesenian kita fasilitasi. Dan tidak ada dipungut biaya. Sanggar-sanggar jaranan, sanggar-sanggar mungkin tari gitu ya. Termasuk Atau orkes seni musik yang gitu. lain, musik semuanya seni budaya. Silakan bisa dimintakan kartu induk keseniannya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, sebelum mengurus atau menerbitkan kartu induk tadi itu ada persyaratan khusus misal kepada sang pemilik atau pemilik sanggar atau ada ketentuan-ketentuan peraturan atau apa sebetulnya? Iya, yang jelas pertama dia punya tempat untuk melaksanakan latihan. Yang kedua juga punya anggota, sudah punya beberapa murid gitu kan. Iya. KTP pasti. Ya, hanya itu saja sih, nggak terlalu meribetkan persyaratannya. Kalau pasca peristiwa ini ada sanksi mungkin Pak. Tadi kan sudah disampaikan lisan tertulis. Ya. Apa Karena juga kalau karena ini memang baru kejadian pertama, jadi ya pertama kita laksanakan sosialisasi lah, anggap aja kemarin ini sosialisasi dan pembinaan. Tetapi kemarin dalam hasil pertemuan itu disepakati ketika nanti akan terulang lagi, mungkin nanti kita sudah berlakukan punishment ya, mungkin teguran tertulis 1, 2, 3, mungkin nanti sampai pada batas pencabutan kartu induk kesenian tadi. Nah, ketika kartu induk kesenian dicabut, otomatis yang bersangkutan tidak bisa lagi Menjalankan tampil aktivitas. perform di manapun seperti itu. Nah, ini hal menarik. Jadi bagi pelaku seni ya atau grup seni yang mengurus kartu induk kesenian, nah, ini tidak bisa sembarangan. Artinya begitu Pak ya. Ya. Mereka menggunakan kartu induk berkesenian mentang-mentang sudah berizin, kemudian mereka melakukan hal-hal yang kurang baik dalam hal berkesenian. Tentu nanti kita akan bahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana proses berkesenian di Banyuwangi bersama Pak Hasan Basri dan juga Pak Taufikur Rahman. Tetap di Reso Rehat Sore, kita jeda usai pariwara yang mau lewat berikut ini.